ambulans tersebut adalah bukan untuk kesehatan, tetapi untuk mengirimkan logistik dan indikasi batu untuk para pendemo. Ini keterangan dari salah satu yang berhasil loncat. Makanya ini masih kami dalami. Ya, kami masih dalami semuanya. Viral video mobil ambulans dikejar dan ditembaki polisi hingga jalan mundur. Heboh di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil ambulans dikepung anggota polisi. Bahkan ambulans itu hingga ditembak dengan gas air mata. Menurut video pertama berdurasi 23 detik, terdapat dua ambulans yang dicegat sejumlah polisi. Salah satu ambulans itu terlihat berjalan mundur ketika dikejar oleh aparat kepolisian sampai sempat menabrak pemisah jalan. Ambulans itu pun ditembak gas air mata karena terlihat seperti hendak melarikan diri dari kepungan polisi yang memakai seragam serba hitam itu. Lalu ambulans dengan pintu kiri yang terbuka itu langsung tancap gas dan berbelok ke arah lain. Di dalam video kedua yang berdurasi 21 detik, masih menayangkan kejadian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Akun Instagram @majelis_kopi08 menjadi salah satu yang mengunggah video itu di media sosial pada Selasa 13 Oktober. Video ambulans tersebut menjadi viral karena telah ditonton 28.766 kali dan disukai dari 2.872 warganet. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengaku belum tahu soal kejadian itu. Ianya akan mengecek kebenaran video ambulans viral tersebut. Brutal, polisi tembaki ambulans Muhammadiyah saat demo. 4 relawan terluka. Mobil ambulans yang ditembaki oleh polisi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ternyata milik Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Ketua MDMC Budi Setiawan membenarkan kejadian tersebut mengakibatkan 4 relawan medisnya terluka hingga dilarikan ke rumah sakit akibat perlakuan brutal polisi. Saat ini 4 relawan asal MDMC Bekasi itu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut. Budi menerangkan, padahal keempat orang relawan tersebut sudah menggunakan seragam bertuliskan relawan Muhammadiyah yang menandakan mereka adalah para medis. Mereka ditabrak dahulu dengan motor oleh polisi, kemudian dipukul. Setelah jatuh terseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang. Peristiwa itu terjadi di Jalan Menteng Raya 62 Cikini, Jakarta Pusat, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat pihaknya menurunkan 4 orang relawan medis untuk bersiaga menolong para demonstran yang terluka. Selang beberapa saat, datanglah rombongan Resmo Polda Metro Jaya dari arah Hotel Treva Cikini, langsung menyerang para relawan. Atas kejadian ini, Muhammadiyah mengejam dan meminta aparat Polda Metro Jaya untuk menjelaskan maksud dari tindakan brutal aparat di lapangan tersebut terhadap para medis. Raja Keraton bakal murka, mahasiswa UGM dipukuli dan disuruh mengaku menjadi provokator. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, wajib tahu sebuah fakta mengejutkan datang dari seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM berinisial ARN 20 tahun. Mahasiswa tersebut mengaku mengalami tindakan kekerasan saat demo Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober lalu. Pengakuan itu disampaikan ARN dalam keterangan tertulis Direktur Kemahasiswaan UGM Suharyadi pada Minggu 11 Oktober 2020. Dalam tulisan tersut ia mengaku kepala dan mukanya beberapa kali dipukul sampai gagang kacamata patah. Suharyadi disebut menjenguk ARN di Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta Jumat. Saat itu, selang infus dan oksigen masih terpasang di tubuh ARN. Kala itu ARN mengaku masih merasa sesak nafas akibat tendangan. Wajahnya juga lebam karena terkena pukulan.
ARN bercerita saat demo berlangsung, dirinya datang terlambat. Ketika dia berada tepat di depan gedung DPRD, tiba-tiba kembali terjadi kericuhan akibat aparat terprovokasi oleh para demonstran. 4 personil diganggu oleh massa. Ia yakin ia adalah anak SMA atau SMK. 1 personil terprovokasi, kebetulan polisi dia pas di belakang personil itu. Mulai bentrok dan ricuh. Ia ikut mundur bersama polisi, namun ia masuk ke aula DPRD. Saat berlindung itulah ARN didatangi oleh salah satu aparat dan mulai diinterogasi. Kemudian dia dibawa bersama demonstran lainnya. Saat diciduk oleh petugas, ponsel miliknya disita. ARN dibawa ke lantai atas gedung DPRD untuk diinterogasi lebih lanjut sambil dipukul. Saat itu dirinya diminta mengaku sebagai provokator dalam demo tersebut karena polisi melihat isi pesan percakapan soal demo dari ponselnya. Mereka menganggap chat dirinya dengan mahasiswi ini pun untuk provokasi demo gedung DPRD menjadi ricuh. Saat dijenguk Direktur Kemahasiswaan UGM Suharyadi, ARN mengaku mendapatkan motivasi agar cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Dihubungi secara terpisah, Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi Wahyu Anggoro membantah adanya pemukulan saat dilakukan interogasi terhadap ARN. Lebih lanjut, Purwadi mengatakan dalam interogasi, pengakuan bukanlah yang utama, tetapi cukup ada bukti dan saksi. Sementara itu ARN sudah diperbolehkan pulang pada Sabtu malam, namun dia tetap akan dikenakan wajib lapor. Di dalam video kedua yang berdurasi 21 detik, masih menayangkan kejadian yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Akun Instagram @majelis_kopi08 menjadi salah satu yang mengunggah video itu di media sosial pada Selasa 13 Oktober. Video ambulans tersebut menjadi viral karena telah ditonton 28.766 kali dan disukai dari 2.872 warganet. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yunus mengaku belum tahu soal kejadian itu. Ia akan mengecek kebenaran video ambulans viral tersebut. Brutal, polisi tembaki ambulans Muhammadiyah saat demo. 4 relawan terluka. Mobil ambulans yang ditembaki oleh polisi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ternyata milik Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Ketua MDMC Budi Setiawan membenarkan kejadian tersebut mengakibatkan 4 relawan medisnya terluka hingga dilarikan ke rumah sakit akibat perlakuan brutal polisi. Saat ini 4 relawan asal MDMC Bekasi itu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut. Budi menerangkan, padahal ke-4 orang relawan tersebut sudah menggunakan seragam bertuliskan relawan Muhammadiyah yang menandakan mereka adalah para medis. Mereka ditabrak dahulu dengan motor oleh polisi, kemudian dipukul. Setelah jatuh terseret ke mobil sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang. Peristiwa itu terjadi di Jalan Menteng Raya 62 Cikini, Jakarta Pusat, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat pihaknya menurunkan 4 orang relawan medis untuk bersiaga menolong para demonstran yang terluka. Selang beberapa saat, datanglah rombongan Resmo Polda Metro Jaya dari arah Hotel Treva Cikini, langsung menyerang para relawan.